anakku seneng. Itu bukunya Gilang ya. Jadi dia baca tentang Mahabharata, dia baca tentang Ramayana, dia baca tentang Illuminati, dia baca tentang banyak hal. Kapan-kapan bisa diskusi sama dia. Aku baca sekilas. Banyak sekali nilai-nilai luhur yang kita bisa dapatkan dengan membaca itu. Jadi cerita-cerita di dalamnya itu ya, cerita-cerita di dalamnya itu sebenarnya gambaran-gambaran kehidupan manusia. Jadi kalau kita baca detail, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sana. Terus aku lihat kamu juga baca tantra. Iketut Sandika. Aku ada keinginan untuk ketemu sama beliau. Beliau kan mengajarkan tantra di Bali. Iketut Sandika. Apa kamu pengen baca ini? Kayaknya menarik sih. Sebenarnya kan tantra itu kan juga termasuk laku hidup. Dan tantra ini identik dengan apa ya? Olah kanuragan. Ya. Jadi orang-orang terdahulu sing belajar tantra itu rata-rata sakti. Ya. Tapi aku nggak ngerti versi. Nah ini sing aku lagi cari udah di Bali itu, yang mereka sekarang kenal dengan Hindu. Itu konon aku dengar dari orang Bali sendiri. Jadi waktu aku melakukan perjalanan ke Bali 14 hari aku ke Bali tahun kemarin. 14 hari aku ke Bali. Habis itu nyisir dari pura ke pura. Jadi aku muteri Bali dari Denpasar, muter sampai Bali Selatan. Iku nyisiri beberapa pura, tapi itu belum semua. Pura-pura yang masuk itu belum didatangi, hanya pura-pura yang sejangkauan aja yang kita datangi. Terus habis itu aku dikasih tunjuk, ini Hindu versi Bali dan itu Hindu versi India. Jadi aku dibawalah sama temanku datang ke tempat temennya, ya, orang Bali juga, tapi beda. Pirantinya, sesajennya, gambar-gambar yang dipasang, habis itu patung-patungnya itu beda semua gitu. Dewa-dewanya itu beda semua. Terus rangkaian bunganya itu juga beda. Di situ aku dikasih tahu. Kalau yang ini Hindu, India. Kalau yang dipegang oleh orang Hindu ya, yang dilestarikan sampai dengan sekarang itu Hindu versi Bali. Dan infonya mereka itu mempertahankan nilai-nilai itu dari leluhurnya, yang konon leluhurnya itu adalah orang-orang dari Majapahit, orang-orang pelarian dari Majapahit. Jadi menurutku ya anggap aja ini aku lagi ngelantur. Jangan-jangan yang sekarang itu masih bertahan di Bali itu yang dulu pernah dihidupkan oleh orang-orang Nusantara zaman dulu. Kalau aku lihat itu kan penuh dengan sesajen, penuh dengan hampir mirip lah dengan apa yang masih tersisa di pelosok-pelosok Jawa. Kayak misalnya mau tandur ya, kalau benar-benar petani sih kuno ya, petani versi kuno itu mau tandur itu mereka ono acara selamatan. Kalau di sini selamatan ya, selamatan, bancaan, terus ada sesajennya. Terus nanti waktu
belum tandur nih, masih garap tanahnya dulu. Jadi kan dibalik itu tanahnya, diproses dulu. Proses itu ada sesajennya, terus nanti waktu tandur ada sesajennya, terus nanti waktu panen itu ada sajennya, ada proses. Dan mereka itu ternyata juga percaya dengan adanya Dewi Sri. Jadi pada saat nanam itu mereka bikin sesajen dan mereka itu nyambet si Dewi Sri supaya padinya itu bisa selamat berbuah, habis itu panennya bisa bagus. Jadi ada proses nyambat kepada Dewi Sri gitu. Dan itu juga di Bali dilakukan. Saat ini udah nggak ada yang begitu. Kalau di pelosok desa di Jawa sih sebenarnya masih ada tapi nggak segitu banyak. Dulu di sini di sekitar studio orang itu masih begitu. Lek arep panen itu bikin sego wiwit, ya kan? Bikin sego wiwit dan segala macam. Cuman karena akhirnya itu diolok-olok dan banyak dimusrik-musrikan, ya banyak disirik-sirikan. Akhirnya mereka mengurangi itu dan menghilangkan ritual-ritual itu, ya karena lingkungan sekitar itu tidak support. Itu sih sangat disayangkan gitu. Jadi tanpa kita sadari agama-agama yang sekarang dianut oleh masyarakat di Indonesia itu mengikis tradisi-tradisi masa lalu. Ya sebenarnya kan tidak sesuai. Lah ya, akhirnya dikikis itu. Aku ingat dulu ya, waktu aku tinggal di Surabaya, waktu aku cilik iki Buddha. Bapakku itu bentar-bentar selamatan gitu. Mungkin kalau dipikir di zaman sekarang itu kan sudah nggak ada selamatan, ya kan? Udah nggak ada selamatan. Kadang-kadang aja ketika ada orang meninggal itu ada proses tahlilan 1 hari sampai 7 hari, 40 hari ya, 40 hari terus 100 hari, pendak sampai 1000 hari. Yang aku masih temui sekarang itu masih tradisi itu, sebagian orang. Tapi seingatku waktu aku kecil itu bapakku itu diluk-diluk selamatan. Weton. Lek ono wetone anake bikin bubur merah terus dikasih santan ya, bubur merah putih bahasa dikasih santan, jajan pasar, dianterin itu ke tetangga kiri kanan ya. Zaman cilikku ngono sih an. Terus habis itu kalau punya anak perempuan mens pertama bacaan meneh, bikin nasi, jajan pasar, dibagi-bagi lagi ke tangganya. Terus habis itu mau puasa bancaan, engko sehari sebelum lebaran bancaan meneh, kali lebaran dapat lebaran 7 hari bancaan meneh riyo kupat. Jadi orang zaman dulu itu luwe akeh melakukan itu bancaan ya. Orang itu mikirnya bancaan itu apa, tapi sebenarnya itu kan juga bagian dari sedekah ya. Iya, sedekah. Bagian dari sedekah. Dan ya tradisi itu sekarang udah nggak ada. Ya orang aja ngerti wetone, kadang-kadang juga banyak sih nggak ngerti weton itu apa gitu. Nggak usah ngomong dibancain, kadang-kadang wetone dhewe wae ora eling ya. Iya.